Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ulya Afifah dengan NIM A221222097. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari mata kuliah fisiologi hewan. Materi yang pertama yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin hewan adalah jaringan kelenjar dan organ yang menghasilkan hormon. Sistem endokrin ditemukan pada semua hewan dari invertebrata paling sederhana hingga vertebrata paling kompleks. Namun, kompleksitas sistem endokrin bervariasi tergantung pada spesies hewan. Hewan invertebrata memiliki sistem endokrin yang relatif sederhana, dengan hanya beberapa kelenjar yang menghasilkan sejumlah kecil hormon. Hewan vertebrata di sisi lain memiliki sistem endokrin yang jauh lebih kompleks, dengan banyak kelenjar yang menghasilkan berbagai macam hormon. Komponen utama sistem endokrin diantaranya yang pertama yaitu kelenjar endokrin, yang kedua hormon, yang ketiga reseptor, yang keempat sistem umpan balik. Fungsi sistem endokrin yang pertama yaitu pengaturan pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua pengaturan metabolisme, yang ketiga pengaturan reproduksi, dan yang keempat tanggapan terhadap stres. Yang kedua adalah materi sistem indera. Sistem indera adalah sekumpulan organ atau alat yang memungkinkan kita untuk menerima rangsangan dari lingkungan, seperti suara, cahaya, dan sentuhan, serta mengelolanya menjadi informasi yang dapat dipahami oleh otak. Sistem indera yang pertama yaitu mata. Indera penglihatan mata adalah salah satu panca indera yang berfungsi untuk menerima cahaya dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang dapat diolah oleh otak. Struktur mata pada hewan dapat bervariasi tergantung pada spesies dan lingkungan hidup mereka. Contohnya seperti akomodasi. Akomodasi adalah proses di mana mata vertebrata mengubah kekuatan optiknya untuk mempertahankan gambar yang jelas atau fokus pada suatu objek ketika jaraknya bervariasi. Sistem indera yang kedua adalah telinga. Telinga atau kuping merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Saraf pendengaran pada hewan berfungsi mirip dengan manusia. Mereka memiliki struktur telinga yang berbeda-beda, tergantung pada spesiesnya, tetapi prinsip dasarnya sama, yaitu suara ditangkap oleh telinga dan diubah menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak untuk diinterpretasikan. Pada vertebrata, hewan bertulang belakang seperti mamalia, burung, reptil, dan ikan memiliki saraf pendengaran yang berkembang dengan beragam. Invertebrata seperti serangga juga memiliki kemampuan pendengaran yang dimediasi oleh organ pendengaran khusus, meskipun struktur dan mekanisme deteksi suara mereka dapat berbeda-beda dengan vertebrata. Hewan malam contohnya pada seperti kelelawar sering memiliki pendengaran yang sangat baik untuk mengandalkan ekor dan gelombang suara untuk navigasi. Komunikasi banyak spesies hewan menggunakan pendengaran untuk berkomunikasi antara sesama baik dalam penandaan, wilayah, panggilan kawin, atau peringatan bahaya. Materi yang ketiga yaitu sistem indera penciuman, pengecap, dan sistem indera kulit. Sistem indera penciuman pada hewan adalah sistem yang memungkinkan hewan untuk mendeteksi dan menginterpretasikan berbagai aroma atau bau dalam lingkungan mereka. Sistem indera pengecap pada hewan adalah sistem yang memungkinkan hewan untuk mendeteksi dan membedakan rasa makanan yang berbeda. Komponen dari sistem indera pengecap yang pertama yaitu lidah dan mulut, yang kedua reseptor rasa, yang ketiga saraf pengecap, dan yang keempat bagian otak yang terlibat. Sistem indera kulit pada hewan adalah sistem yang terdiri dari berbagai struktur dan reseptor yang terletak di dalam kulit hewan. Komponen dari sistem indera kulit pada hewan yang pertama yaitu reseptor sentuhan, yang dimana terletak di seluruh kulit hewan. Yang kedua reseptor suhu, terletak di lapisan kulit dan folikel rambut. Dan yang ketiga reseptor kulit, terletak di dalam kulit dan jaringan. Yang keempat saraf-saraf pengecap, reseptor yang membawa informasi dari reseptor kulit ke otak. Materi yang terakhir yaitu sistem reproduksi. Reproduksi pada hewan dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual dapat berlangsung dengan cara pembelahan, fragmentasi, atau bertunas. Reproduksi dengan pembelahan sel antara lain terjadi pada protozoa dan amoeba.
Apabila proses pembelahan menghasilkan sel anakan yang sama besarnya, proses tersebut dinamakan pembelahan biner. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma atau gamet jantan yang terjadi dalam testis. Selama proses spermatogenesis, spermatogenia akan berkembang baik dengan cara membelah, menghasilkan spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan akhirnya spermatid. Oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau ovum yang terjadi dalam ovarium. Proses ini ditandai dengan adanya perubahan oogonium menjadi oosit atau calon ovum yang akan mengalami pemasakan sehingga menjadi ovum yang siap dibuahi. Cara perkembangan embrio pada beberapa hewan, diantaranya yang pertama ovipar, merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina lalu dierami hingga menetes menjadi anak. Ovipar terjadi pada burung dan beberapa jenis reptil. Yang kedua, vivipar, merupakan embrio yang berkembang dan mendapat makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina setelah anak siap untuk dilahirkan. Anak akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya. Contoh hewan vivipar adalah kelompok mamalia atau hewan yang menyusui, misalnya kelinci dan kucing. Yang ketiga yaitu ovovivipar, merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan akan keluar dari vagina induk betinanya. Contoh hewan ovivivipar adalah kelompok reptil atau kadal dan ikan hiu. Jadi itu tadi penjelasan materi dari mata kuliah fisiologi hewan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.